mempelajari ilmu filsafat itu banyak manfaatnya karena dapat menjaga pemikiran kita. Kebanyakan hari ini musuh Islam yang merusak umat Islam melalui perang pemikiran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum belajar ilmu filsafat dalam Islam? Kalau ilmu filsafat tersebut berkaitan dengan ilmu duniawi murni, filsafat politik misalnya, filsafat kimia misalnya, filsafat fisika misalnya, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau filsafat agama nggak boleh. Kita nggak perlu orang filsafat untuk memahami agama Islam. Paham? Makanya Al-Imam Syafi'i murka atau tidak suka dengan orang yang pelajari filsafat. Beliau mengatakan, hukmi li ahlil kalam an yujradu bin ni'al wal jara'id. Hukumanku bagi orang yang pelajari ilmu kalam hendaknya dipukul dengan sendal dan dengan pelepah korma. Kenapa orang kalau belajar ilmu kalam rusak? Dan sudah banyak buktinya. Ini terjerumus dalam bid'ah Jahmiyah, dalam bid'ah Mu'tazilah, dalam bid'ah Asy'ariyah. Ya, kebanyakan mereka adalah belajar ilmu filsafat. Ini juga dalil bahwasanya awal wajibin alal mukallaf, ya, syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama kali wajib bagi orang yang mau masuk Islam adalah la ilaha illallah. Tidak seperti perkataan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan awal wajib alal mukallaf nazar. Yang pertama wajib bagi orang masuk Islam harus nazar, pengamatan. Teori yang mereka letakkan bahwasanya alam ini terdiri atas jism dan a'rad, bahwasanya Tuhan itu harus begini. Itu teori yang diletakkan oleh orang Asy'ariyah. Dan itu dibantah oleh banyak ulama. Dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan dia sebutkan ini adalah caranya orang-orang Mu'tazilah. Dibantah oleh Nawawi, dibantah oleh banyak ulama membantah hal ini. Ya. Dibantah oleh Al-Qadhi Iyad, dan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Ya. Jadi menurut mereka orang pertama kali masuk Islam harus beriman kepada Allah dengan dalil, tidak boleh taklid. Dalilnya apa? Dalilnya Anda harus tahu bahwasanya alam terdiri atas al-ajsam wal a'rad. Alam itu terdiri, alam semesta terdiri atas jism, jasad dan sifat. Dan namanya ciri-ciri jasad itu bisa diterima oleh sifat dan ditinggalkan oleh sifat. Dan ciri-ciri sifat adalah menempati suatu dan macam-macam yang susah dipahami. Ya. Oleh karenanya alam semesta adalah ajsam dan a'rad, maka Tuhan tidak boleh ajsam. Tuhan tidak boleh ada a'rad. Kalau ada a'rad pada Tuhan, ada sifat pada Tuhan, berarti Tuhan adalah jism. Ini teori yang orang awam pun tidak paham. Apakah para sahabat dahulu waktu masuk Islam mengerti akan teori ini? Jawabannya tidak. Ini dibantah oleh para ulama. Apakah para badui dahulu waktu masuk Islam zaman Nabi mengerti tentang teori ini sehingga mereka sah Islamnya? Mereka tidak mengerti akan hal ini. Kenapa Anda sekarang mensyaratkan orang masuk Islam harus tahu hal tersebut? Kita semua tahu orang masuk Islam tinggal bilang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu syarat tersebut terdapat dalam buku-buku Asy'ariyah. Buku-buku Asy'ariyah. Ya. Maka saya bilang mereka menyimpang dalam hal ini. Mereka menyimpang. Ya. Dan dibantah oleh ulama-ulama yang dianggap oleh Asy'ariyah juga oleh mereka, seperti Ibnu Hajar membantah hal ini. Dia mengatakan ini adalah akidah Mu'tazilah yang masih tercecer masuk dalam Asy'ariyah. Gara-gara teori ini akhirnya mereka mengatakan Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh begini. Semuanya pakai filsafat. Tuhan tidak boleh di atas. Semuanya gara-gara ini. Kalau Tuhan di atas berarti Tuhan jism, karena Tuhan macam-macam. Ini semua adalah buah dari teori bahwasanya kalau masuk Islam harus pakai nazar tadi, teori yang mereka buat. Ini teori dari mana? Mana dalilnya? Al-Quran dan Sunnah? Enggak ada. Begitu susahnya ke orang masuk Islam. Masuk Islam tinggal mudah. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, selesai. Dia terjebak dengan filsafat sehingga akhirnya mengatur Tuhan punya syarat harus begini. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan syarat mereka, oh berarti bukan begini. Setiap ayat ditolak, setiap sunnah ditolak. Gara-gara ilmu filsafat. Ya. Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Ya. Orang Arab Badui dulu masuk Islam sederhana, masuk Islam selesai. Tidak tahu ini ajsam, ini a'rad, ini macam-macam, enggak tahu. Jadi pertama kali wajib masuk Islam mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai. Kata Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat kepadamu dalam hal ini, maka ajarkanlah bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Jadi bertahap. Sudah ngaku asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka salat 5 waktu, sehari semalam. Jadi ini dalil dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya salat yang wajib yang berkaitan sehari semalam cuma salat. Bagaimana menurut pendapat Ustadz kebenaran
Tulisannya jelek banget. Filsafat ya. Karena filsafat alat mencapai kebenaran yang sebenarnya dia sendiri belum tentu benar. Apakah intinya gini aja, Pak. Katanya Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh muridnya yaitu Abu Yusuf. Kalau ilmu tentang filsafat adalah kebodohan dan tidak tahu tentang filsafat itu adalah ilmu. Bukan. Katanya Imam Malik, kalau seandainya filsafat atau ilmu kalam itu ilmu, pasti akan dipelajari oleh sahabat Nabi. Tapi itu adalah kebodohan di atas kebodohan. Pak, saya tanya, Rasul masuk surga enggak? Para sahabat masuk surga enggak? Rasulullah dan para sahabat clear dijamin masuk surga karena beragamanya sudah sempurna tanpa filsafat. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum juga tanpa ada tumpang tindih filsafat. Dan keagamaan para sahabat yang dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, khairun nasi qarni, tanpa filsafat. Dan katanya Imam Asy-Syafi'i, hukuman saya buat orang yang belajar ilmu filsafat dicambuk pakai pelepah kurma, diarak keliling kota, dikatakan ini hukuman orang yang belajar ilmu filsafat. Dan Imam Ahmad mengatakan sahibu kalamin zindikun, kebanyakan tokoh-tokoh filsafat itu zindik. Makanya Imam Al-Ghazali tobat sampai menulis kitab Tahafutul Falasifah, rancunya pemikiran filsafat. Bahkan beliau membuat suatu syair yang mengatakan nihayatil uquli iqalu, akhir daripada perjalanan petualangan akal adalah ruwet, wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, dan kebanyakan perjalanan akhir mereka adalah kesesatan. Lihat antum Ibnu Arabi, Al-Hallaj, kemudian tokoh-tokoh lain, Ibnu Sina, Ibnu Rus, yang akhirnya semuanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, nihayat wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, akhir perjalanan hidup mereka adalah kesesatan. Apa perbedaan tasawuf dan filsafat? Ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, tasawuf itu punya hubungan dengan filsafat. Sebab filsafat itu dari dari pemikiran tasawuf, dia juga mengambilnya dari sebagian pemikiran filsafat. Ya, jadi itu ada keterkaitannya. Sebagaimana tasawuf itu punya keterkaitan dengan pemikiran Syiah. Punya keterkaitan dengan pemikiran Syiah. Karena itu di dalam banyak atau di dalam beberapa sumber pemikiran mereka itu sama. Misalnya Syiah mengagungkan kuburan. Orang-orang sufi juga mengagungkan kuburan. Syiah punya keyakinan terhadap imam-imam mereka. Orang-orang sufi juga punya keyakinan terhadap wali-wali mereka. Ya. Syiah punya pemikiran di dalam masalah imamah, kepemimpinan. Orang-orang tasawuf juga ada masalah di situ. Ya. Jelas ya? Jadi mereka bisa ketemu di dalam sejumlah perkara. Baik. Belajar tasawuf, dosen liberal semuanya ini tentu menyelisihi akidah para sahabat, iya. Dan pelajaran-pelajaran yang tersebut adalah tidak bermanfaat sama sekali. Filsafat bukan dari Islam, tapi orang masukkan ke dalam Islam. Filsafat berasal dari Yunani. Ajaran filsafat berasal dari Yunani. Yunani adalah kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Orang yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Lalu kenapa bisa masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu? Pada abad kedua Hijriyah, atas perintah sebagian khalifah yang terpengaruh dengan ajaran sesat,
telah memerintahkan sebagian ahli untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab yang kemudian dibaca oleh sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang manhajnya bengkok, manhajnya manhaj yang sesat, bukan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian orang-orang ini mulai memadukan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Maka mulailah masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu yang telah membuat kerusakan yang tidak kecil pada kaum muslimin, pada hidup dan kehidupan keagamaan mereka saat itu dan sampai hari ini. Di antara tokoh-tokoh filsafat yang menerjemahkan, meluaskan, mensyarahkan seperti Al-Farabi atau dan Ibnu Sina. Yang mereka memang para filsuf yang telah menyimpang dari manhaj para sahabat. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah bangkit membantah mereka. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Demikian juga tasawuf. Yang berasal pertama dari orang-orang zindiq, munafik, yang memasukkan sesuatu ajaran ke dalam Islam berupa nyanyian-nyanyian zikir. Jadi zikir itu dibuat sebagai nyanyian. Berzikir sambil bernyanyi, bernyanyi sambil berzikir. Ini pertama kali dimasukkan oleh orang-orang munafik ke dalam Islam pada abad kedua Hijriyah dan telah diketahui oleh salah seorang imam besar yang sangat jeli dan cermat dalam meneliti ajaran-ajaran sesat, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Maka ketika beliau akan meninggalkan Baghdad, beliau mengatakan bahwa ini ada satu ajaran ini, yakni berzikir sambil bernyanyi, yang tidak pernah dikenal oleh Islam. Berzikir harus dengan khusyuk, bukan dengan nyanyian. Ini dituduh oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah beliau berangkat ke Baghdad, maka murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya meneliti dan memeriksa, ternyata ada sekelompok orang yang melakukan zikir-zikir ritual dalam Islam sambil bernyanyi, bernari-nari. Ini yang dikatakan zindiq oleh Islam. Kemudian berkembang lagi ajaran tasawuf dari orang-orang yang melampaui batas. Sebagian kaum muslimin melampaui batas dalam beribadah dan masuk ke dalam bid'ah. Dan ada pembicaraan yang panjang mengenai ini. Adapun liberal ini bukan dari Islam. Islam liberal adalah ajaran yang telah tua usianya, yang pernah dibawa oleh orang-orang di luar Islam untuk merusak Islam dari dalam, yang tujuannya adalah membatalkan syariat. Oleh karena itu orang-orang liberal dimanapun mereka atas nama Islam itu tidak sholat. Kalaupun sholat itu sholat nifaq, berpura-pura. Mereka meyakini
keyakinan mereka, sholat tidak diperintah seperti sholat kaum muslimin 5 waktu sehari. Nggak ada dalam kamus mereka itu. Ini tentu bukan Islam, bukan Islam. Oleh karena itu diperlukan perbaikan manhaj di tengah masyarakat kaum muslimin, kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafin as-salihin, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak dapat tidak, karena ini manhaj yang hak, manhaj yang lurus.